Bab 11, Aroma Laut dan Percikan Luka. Langit sore itu berwarna oranye kemasan ketika Ayla dan Azaki tiba di villa pribadi milik Mahendra Group yang menghadap langsung ke pantai Jimbaran. Udara Bali yang hangat menyambut mereka dengan aroma laut yang khas dan suara debur ombak yang menenangkan. Namun, di antara keindahan panorama, suasana hati Ayla jauh dari tenang. Ada gejolak yang tidak bisa ia redam sejak ucapan Azaki di pesawat tentang luka, tentang pengakuan, dan tentang rasa yang mulai tumbuh tanpa disadari. Setibanya di villa, Azaki langsung menerima panggilan dari kantor pusat. Ia masuk ke ruang kerja, meninggalkan Ayla yang masih berdiri memandangi laut dari balkon. Ayla menarik napas dalam-dalam, mencoba meredakan hatinya yang dipenuhi pertanyaan. Hubungan mereka seperti kabut pagi di atas lautan, tidak jelas bentuknya, namun tetap terasa. Tak lama, Azaki muncul kembali. Ia sudah berganti pakaian lebih santai, mengenakan kemeja linen putih dan celana panjang krem. Kau lapar? Kita bisa makan malam di tepi pantai, ada restoran favoritku tak jauh dari sini. Ayla mengangguk pelan, baik mereka berjalan menyusuri pantai menuju restoran. Sinar bulan mulai menggantikan cahaya matahari yang tenggelam. Ayla melirik ke samping. Sosok pria yang berjalan di sebelahnya bukan hanya sekadar pengusaha sukses. Ia pria dengan masa lalu yang kelam, dengan luka yang belum sembuh, dan kini menjadi suaminya. Saat makanan datang, mereka makan dalam diam. Suara laut dan musik akustik dari restoran menjadi latar yang mengisi keheningan mereka. Ayla, Azaki akhirnya membuka percakapan. Aku tahu, hubungan kita masih penuh kebingungan. Tapi aku tidak ingin semuanya terus begini. Begini itu maksudmu, menikah tanpa cinta. Tidur di kamar yang sama, tapi hati tetap berjauhan. Tidak, aku tidak ingin menjadikanmu sekadar pelengkap dalam dendamku. Ayla memandang Azaki dalam-dalam. Lalu, kenapa dulu kau memilih jalan itu? Azaki menunduk. Karena aku bodoh. Karena aku pikir dengan mengikatmu, aku bisa membalas semuanya. Tapi aku salah. Yang kurasakan sekarang lebih dari sekadar amarah. Kau mencintaiku. Pertanyaan itu meluncur begitu saja dari bibir Ayla, mengejutkan dirinya sendiri. Azaki mengangkat wajahnya, tatapannya serius, namun lembut. Aku tidak tahu bagaimana menyebutnya. Tapi aku tahu aku peduli. Aku marah ketika kau terluka, aku gelisah saat kau menjauh, dan aku merasa hampa saat tidak melihatmu di pagi hari. Ayla menahan napas. Kata-kata itu bukan pengakuan cinta yang sempurna, tapi cukup untuk menggoyahkan benteng yang selama ini ia bangun malam itu. Setelah makan malam, mereka kembali berjalan kaki ke villa. Ombak mengelus kaki mereka yang tanpa alas, dan udara pantai membawa ketenangan yang aneh. Di dalam villa, Ayla hendak masuk ke kamarnya ketika Azaki memanggilnya. Ayla tinggal di sini malam ini bersamaku, bukan karena kewajiban, tapi karena kau ingin. Ayla mematung. Kata-kata itu lebih mengguncang daripada ancaman atau kemarahan. Itu permintaan, bukan perintah. Ia menatap Azaki. Mata pria itu tak lagi dingin seperti biasanya. Ada harapan yang rapuh di sana. Setelah beberapa detik yang terasa seperti selamanya, Ayla melangkah masuk ke kamar utama bersamanya. Malam itu bukan malam yang liar, tidak ada gairah meledak-ledak. Hanya percakapan panjang di atas ranjang. Tentang masa lalu, tentang mimpi, tentang luka masing-masing. Dan di tengah percakapan itu, Ayla merasa nyaman untuk pertama kalinya. Namun pagi harinya, kenyataan kembali mengetuk. Ayla bangun lebih dulu. Ia berjalan ke balkon dan menemukan sebuah amplop coklat di meja kecil. Rasa penasaran membuatnya membuka isinya. Foto-foto, dokumen, semua menunjukkan hubungan antara proyek Mahendra Group dan kasus lama yang melibatkan ayahnya. Jantung Ayla berdegup kencang ketika Azaki muncul. Ekspresi Ayla sudah berubah. Jadi ini alasanmu membawaku ke sini? Agar aku melihat sendiri kesalahan ayahku? Agar aku merasa bersalah dan tunduk padamu? Azaki tampak terkejut. Tidak,
Aku bahkan tidak tahu dokumen itu masih ada di sini. Ayla, dengarkan aku sudah cukup banyak mendengarkan. Kini saatnya kau menjawab, kau mencintaiku atau kau hanya sedang mempermainkanku? Arseki maju, mencoba menggenggam tangan Ayla. Tapi wanita itu menariknya menjauh. Kau harus jujur, karena jika tidak, aku akan pergi dari hidupmu. Keheningan menyelimuti kamar villa, dan Azaki tahu keheningan itu adalah pertanda badai yang lebih besar akan segera datang.